Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen 4D Universitas Trunojoyo Madura yang beranggotakan Adelia Septian Prabaningrum, Bintang Cahya Karmila, Tegas Akhlakul Islami, dan Miftahul Janah akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa aja sih perbedaan dari metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Menurut pendapat Sugiono, yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Saya akan memaparkan contoh studi kasus dari metodologi penelitian kualitatif dengan judul lingkungan pertemanan sebagai agen pembentukan kepribadian anak usia prasekolah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sebuah lingkungan pertemanan dapat menjadi agen pembentukan kepribadian anak usia prasekolah. Data-data yang diperoleh tidak berupa angka-angka, tetapi berupa kualitas bentuk-bentuk verbal yang berwujud tuturan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kuantitatif beserta contoh dan contoh studi kasusnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kuantitatif. Sekiranya apa sih pengertian kuantitatif itu? Pengertian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan atau seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Nah, di pendekatan kuantitatif ini terdapat contoh menurut Al-Wasila tahun 2003, yaitu yang pertama adalah positivisme atau empirisme, yaitu beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Yang kedua ada representatif, pengertiannya atau secara umum yaitu sesuai dengan fungsinya sebagai wakil. Oke, saya di sini juga akan menerangkan tentang contoh studi kasus pada penelitian pendekatan kuantitatif. Oke, yang pertama ada contoh penelitian kuantitatif, yaitu judulnya Survei Kuesioner mengenai minat masyarakat terhadap jamu herbal yang tetap mempertahankan eksistensi rasa dan kualitas hingga saat ini. Metodologi penelitian kali ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Penelitian survei dengan kuesioner memerlukan responden dalam jumlah yang memadai agar validitas temuan bisa dicapai dengan baik dan sempurna. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas, penelitian harus melakukan kontrol dan pengukuran yang sangat cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya. Dan yang kedua ada contoh seperti judul populasi dalam penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia terhadap kontrak kuliah mata preskripsi di semester genap tahun 2012 tahun 2013. Penelitian ini mengambil sampel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia yang mengontrak mata kuliah skripsi di semester genap tahun ajaran 2012-2013 dan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif mengingat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak yakni 76 mahasiswa saja. Maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel angket atau kuesioner. Jadi seluruh objek dalam populasi diambil sebagai sampel
Dalam data penelitian tersebut, ini bersifat angket, ditujukan untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor kesulitan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dalam menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya. Perbedaan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif menurut Al-Wasilah dari beberapa aspek. Yang pertama, menurut fokus penelitian, di mana kuantitatif berdasarkan jumlah, sedangkan kualitatif berdasarkan hakikat atau esensi. Yang kedua, ada akar filsafat, di mana kuantitatif bersifat positifisme atau empirisme, di mana beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti, sedangkan kualitatif berdasarkan fenomenologi dan interaksi simbolik, di mana studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut dapat terbentuk. Dan yang ketiga, ada frase terkait, di mana kuantitatif berdasarkan eksperimen, bukti empiris, dan statistik, sedangkan kualitatif berdasarkan kerja lapangan, etnografi, atau deskripsi tentang kebudayaan suku-suku bangsa yang hidup, naturalistik, grounded, dan subjektif. Dan yang keempat, ada tujuan, di mana kuantitatif berdasarkan prediksi, kontrol, deskripsi, konfirmasi, dan pembuktian hipotesis, sedangkan kualitatif berdasarkan pemahaman, deskripsi, temuan, dan pemunculan hipotesis. Yang kelima, ada desain, di mana kuantitatif ditentukan dan terstruktur, sedangkan kualitatif berevolusi dan mencuat. Dan yang keenam, ada latar, di mana kuantitatif tidak akrab atau buatan, sedangkan kualitatif terbentuk secara alami dan akrab. Nah, dan yang ketujuh, ada sampel, di mana kuantitatif besar, acak, presentatif, sedangkan kualitatif kecil, tidak kecil, dan teoritis. Yang kedelapan, ada pengumpulan data, di mana kuantitatif berdasarkan bukan manusia, melainkan seperti skala, tes, survei, kuesioner, dan komputer. Sedangkan kualitatif peneliti sebagai instrumen inti, seperti interview, observasi. Dan yang terakhir ada modus analisis, di mana kuantitatif bersifat deduktif atau oleh metode statistik, sedangkan kualitatif bersifat induktif, di mana itu dilakukan oleh peneliti. Baik, terima kasih. Itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif beserta contoh dan studi kasusnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah dalam perkataan maupun tampilan presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.